Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, bukalah hati kami untuk mengenal-Mu lebih dalam. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini mengajak kita untuk semakin mendalam mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih mementingkan diri sendiri dan ketertutupan kita terhadap sapaan Tuhan kadang menjadi kendala bagi kita dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mohon rahmat melalui doa dan renungan kita kali ini, agar kita sungguh mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka, memohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus-Mu. Bantulah kami untuk memahami kebenaran sabda-Mu yang akan membantu kami untuk mengenal Engkau lebih dalam dan merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 44. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil tadi mengajak kita untuk merenungkan sudah sejauh manakah selama ini kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin sudah lama menjadi pengikut Yesus, namun pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh mengenalnya? Dalam bacaan tadi kita mengetahui bahwa ada beberapa kelompok orang yang memberi kesaksian tentang siapa itu Yesus. Ada kelompok orang yang memberi kesaksian bahwa Yesus adalah benar-benar seorang nabi dan Mesias.
Namun, ada pula yang mengatakan bahwa ia bukan seorang Mesias. Nah, kita masuk dalam kelompok yang mana? Apakah kelompok yang mengakui bahwa Yesus adalah Nabi dan Mesias, ataukah kelompok yang lain tadi? Saudara dan saudari yang terkasih, jawaban atas pertanyaan ini akan tergantung sejauh mana kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Kelompok yang mengenal siapa itu Yesus memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Nabi dan Mesias karena mereka mendengar dengan sungguh apa yang dikatakan oleh Yesus dalam berbagai pengajarannya. Mereka sungguh meresapi dengan mendalam setiap kata dan kalimat yang diucapkan oleh Yesus dalam pengajarannya. Selain perkataan Yesus, barangkali juga mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Yesus yang menunjukkan bahwa Yesus benar adalah Nabi dan Mesias. Mereka dengan berani memberi kesaksian ini karena mereka sungguh merasakan apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus dalam mengubah hidup mereka. Perkataan dan perbuatan Yesus membuat hidup mereka berarti dan berubah, sehingga mereka tidak sungkan, tetapi berani memberi kesaksian bahwa mereka mengenal Yesus sebagai Nabi dan Mesias. Sementara itu, kelompok yang lain tadi yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Nabi dan Mesias tidak sampai pada titik ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, semua kesaksian ini mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana kita sungguh mendengarkan dan meresapi serta mempraktikkan sabda Yesus dalam kehidupan kita. Memberi kesaksian setelah merasakan perubahan dalam diri karena mendengar dan melihat apa yang dilakukan Yesus dalam kehidupan kita adalah bukti bahwa kita sungguh mengenal Tuhan Yesus. Contoh sederhana yang bisa kita sharing bersama adalah banyak orang yang memberi kesaksian tentang hal ini. Ada orang yang mengatakan bahwa ia mengalami ketenangan batin ketika ia mendengar sabda Tuhan yang meneguhkannya. Ada orang yang mendengar sabda Tuhan dan tak terasa meneteskan air mata karena tersentuh. Ada juga yang mengatakan bahwa ia sungguh merasakan kedamaian batin setelah menyambut tubuh Kristus, dan masih banyak lagi kesaksian yang bisa kita dengar dan lihat. Kita boleh juga sharing dan membagi pengalaman rohani tentang hal ini dalam kolom komentar sebagai sarana supaya kita semakin mendalam mengenal siapa itu Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui sekelompok orang dalam bacaan tadi untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Mari kita tingkatkan lagi semangat pengenalan akan Tuhan ini melalui berbagai cara dalam hidup kita. Kita bisa melakukannya melalui semangat kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan melalui kitab suci. Kita juga bisa melakukannya dengan cara semakin meningkatkan kehidupan doa kita dalam kehidupan kita. Kita juga bisa melakukannya dengan cara beramal, pantang, puasa, seperti yang juga telah dilakukan Yesus dalam kehidupannya. Semua ini menghantar kita
untuk semakin mengenal siapa itu Yesus dalam kehidupan kita. Semoga bacaan tadi semakin membantu kita untuk lebih dalam mengenal Tuhan dan merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami melalui sabda Putra-Mu untuk semakin mengenal siapakah Engkau. Bantulah kami untuk setia mendengarkan sabda Putra-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan demikian, kami dapat semakin mengenal Engkau dan merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami sadar bahwa semakin kami mengenal Engkau, semakin besar pula godaan yang kami alami untuk menjauhkan kami dari-Mu. Kuatkan dan bantulah kami, ya Bapa, supaya kami tidak jatuh dalam godaan dan kesalahan. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki supaya semakin banyak orang yang mengenal Engkau. Bantulah kami supaya kami semakin setia dan rajin memberikan kesaksian kepada banyak orang tentang Engkau sesuai dengan pengalaman hidup kami masing-masing. Semoga dengannya semakin banyak orang mengenal Engkau dan merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah meneguhkan kami melalui sabda Putra-Mu. Semoga sabda Putra-Mu semakin menguatkan kami dan membantu kami untuk lebih dalam mengenal Engkau dan merasakan kehadiran-Mu yang membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria
untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat pengenalan akan Engkau yang semakin mendalam. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.